Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang berbahagia. Pada pertemuan yang ke-14, kita akan membahas literary translation dalam kacamata comparative literature. Apakah karya sastra terjemahan itu juga dianggap sebagai entitas sastra yang layak untuk disandingkan sebagai sebuah karya sastra dan layak untuk dijadikan objek penelitian sastra bandingan atau disejajarkan dengan karya sastra lainnya. Literary translation is generally regarded as an integral part in comparative literature. In comparative literature, literary translation can even constitute an independent section and combine itself into the literatures of the target language. Bahwa karya sastra terjemahan merupakan bagian yang integral dari karya sastra bandingan. Bahkan, ini hipotesisnya di awal ya. Nanti kita lihat kesimpulannya di akhir. Bahkan karya sastra terjemahan itu merupakan sebuah bagian yang independen. Yang merupakan bagian dari karya sastra yang layak untuk dijadikan sastra bandingan. Nah, kita lihat ceritanya terlebih dahulu. Literary translation is normally accepted as a kind of literature, but it is distinctively based on translation. Ya, memang jelas bahwa karya sastra terjemahan merupakan hasil alih bahasa dari bahasa source ke bahasa targetnya. It is a kind of recreated literature. Tapi mengalih bahasakan itu tidak seperti dengan memfotokopi yang tidak ada ruh di hasil fotokopiannya, sama persis. Rather, it is a recreated literature. Ini merupakan karya sastra yang diciptakan ulang. Hampir sama seperti karya sastra alih wahana atau yang kita sebut sebagai adaptasi ataupun transformasi. Kenapa ini menjadi sebuah ciptaan baru dari sebuah karya sastra walaupun didasarkan dari karya aslinya? Why? Because it must have experienced two steps or two stages. The first one, the translator need to understand the source language text correctly, deeply, thoroughly, including its knowledge of linguistic, society, politics, history, local customs, and practices of source language or source work. Itu yang pertama. Tidak mungkin tanpa pengetahuan, tanpa kemampuan kebahasaan yang benar, dalam, menyeluruh, termasuk kemampuan linguistiknya, pengetahuan dia tentang masyarakat, politik, sejarah, kearifan lokal, itu mustahil akan menerbitkan atau akan menelurkan sebuah karya sastra terjemahan yang baik. The translator needs to create a new literary work on the basis of the source one by employing his mastery of the target language. Nah, pada bahasan yang kedua atau pada tahapan yang kedua, setelah dia memahami, dia harus menciptakan sebuah karya sastra baru on the basis of the source one by employing his mastery of the target language. Yang berdasarkan dari target dari bahasa awal tadi, dari karya awal tadi, disesuaikan, diekuivalenkan dengan target language-nya. He should convert as exactly as possible the original literary images into the target work, thus making it understood and accepted by the target language reader. Kuncinya ada di sini. Membuatnya bisa dimengerti dan diterima oleh target language readers, oleh pembaca di bahasa targetnya.
tidak sama dengan fotokopi. Ini sekali lagi begitu ya. Ini prosesnya hampir sama dengan yang ada di ekranisasi, maksudnya stepnya. Ketika proses ekranisasi, pembuatan film yang didasarkan sebuah novel ataupun karya lainnya, langkah pertama bagi penulis naskah adalah menerjemahkan dulu, memahami dulu apa yang ada di karya terdahulu. Setelah itu, dia mengubahnya menjadi karya yang lain dalam bentuk film. Nah, ini dalam bentuk karya yang genrenya sama, novel kepada novel, puisi terhadap puisi, akan tetapi bahasanya yang berbeda. Nah, PR dari para penerjemah adalah making it understood and accepted by the target language readers. Maka dari itu ini ada proses recreated atau recreation. Nah, maka dari itu literary translation is a literary creation. Thus, karya sastra terjemahan adalah sebuah penciptaan karya sastra. The translator transfers the original work to the target language reader, which is just the creation for language form. Itu step yang pertama. Step dangkalnya yang pertama begitu. Kenapa sih disebut sebagai literary creation? Yang pertama, ya transfer language-nya. Tapi pada tahapan yang lebih dalam, this is the shallow stage. And the second one is the deeper stage. The translator creates the artistic or literary content for the target language reader. Sebagai contoh begini. Maka dari itu nih penelitian walaupun tidak menyeluruh menggunakan karya sastra bandingan ya, penelitian terjemahan yang membahas figurative language, kemudian teknik-teknik penerjemahan di fakultas kita banyak membahas ini. Contohnya peribahasa atau ungkapan misalnya seputih salju. Ketika penerjemah Indonesia menerjemahkannya, gitu ya, seputih salju dalam bahasa Inggris itu di dalam bahasa Indonesia tidak seputih salju, tapi seputih kapas. Kenapa? Disesuaikan dengan budaya masyarakat yang ada di Indonesia. Di sini tidak ada salju. Atau kalaupun ada hanya sedikit, tidak accessible. Ya ada di Gunung Jaya Wijaya sana. The translator creates the artistic or literary content for the target language reader. The most important part is the literary equivalence of the source and target languages. Yang paling penting adalah ekuivalensi literatur. Keekuivalenan kesusastraan. Baik atau yang berasal dari bahasa sumbernya dan ekuivalen dengan bahasa targetnya. Ekuivalen bahasa, pengetahuan. Sebisa mungkin figurative language items-nya, dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu, literary translation can also a kind of literary creation. Maka itu proses penerjemahan karya sastra juga termasuk jenis dari penciptaan karya sastra. In literary creation, the writer works out a specific artistic image with his profound understanding of life and literature, and then expresses the image with appropriate words and sentences. Oke, dalam proses penciptaannya nih, teman-teman yang penulis, baik itu penulis syair ya di sini, ataupun penulis naskah, entah itu naskah atau skrip film dan lain-lain ya, teman-teman yang berkarir di sana nih, di para praktisi. Begini cara proses penciptaannya. Ini yang konvensional atau artinya yang bukan terjemahan. The reader using his imagination and language makes out the understand the artistic word that the original writer tries to show. But akan tetapi dalam karya sastra terjemahan ada bedanya dari proses normal penciptaan sebuah karya.
The translator must play two roles in the process. Setidaknya harus memainkan dua peranan dalam prosesnya. The first one, the translator is the reader of the original work. He must act as a source language reader to understand the literary content of the original work completely and precisely. And the second one, the translator is the writer of the target language text. He must convert what he has formerly read and understood to almost the same literary content with the target language. Hence, in literary translation, the translator acts both as the reader and the writer. The reader of the former work or the source literature, and the writer of the second or the target literature. The translated one. Karya sastra terjemahannya. Nah, memang ada semacam asumsi bias terhadap karya sastra terjemahan. Gitu ya. Ini merupakan sebuah simplifikasi sebetulnya. Disebabkan oleh simplifikasi oleh masyarakat awam bahwa terjemahan itu hanya merubah bahasa saja dari target language dari source language ke target language. Maka dari itu bagi mereka asumsinya adalah terjemahan kan gampang saja, tinggal pakai Google Translate lah atau Transtool lah atau ataupun apa itu. If a person knows a little foreign language and is capable of using a foreign language dictionary, he is surely to do literary translation. This bias to large extent influences people's view on literary translation and translator. Yang konsekuensinya mereka memandang karya sastra terjemahan ataupun penerjemah itu sendiri dipandang cukup rendah. Pada faktanya, literary translation is not only related to translation, but also to literature. Prosesnya itu yang cukup rumit tadi. Walaupun hanya dua proses. The translated works are not only related to the change of languages, but also to the creative labor of translator. Tidak hanya berhubungan dengan perubahan bahasa saja, akan tetapi berhubungan dengan proses-proses kerja kreatif dari para penerjemahnya. Maka dari itu, karya sastra terjemahan juga merupakan sebuah karya sastra. It is a work of art, a work of literature. Dan kemudian, literary translation is not foreign literature. Kenapa? Karena ini merupakan proses kreasi, proses penciptaan yang kedua oleh penulis atau penerjemah dalam negerinya itu sendiri. Jadi bukan karya sastra asing lagi. Dan the translated work is an existing form of comparative literature. Wah, kenapa? Ya itu tadi, muter lagi ke yang awal, karena literary translation involve the translator's understanding of source language work and creation of the target language work. So the translator and the translated work play a very significant role in comparative literature. And literary translation is of great importance to the communication and interaction of two literatures, and it should be regarded as an indispensable existing form of comparative literature. Nah, maka dari itu, karya sastra terjemahan merupakan sebuah entitas yang utuh dipandang dari sudut pandang comparative literature. Baik dari segi proses kontribusinya, karya sastra terjemahan yang berkontribusi pada karya sastra dunia pada waktu itu, maupun sebagai entitasnya sendiri, sebagai karya sastra yang mandiri, yang merupakan karya sastra yang dapat disejajarkan dengan karya sastra lainnya. Maka dari itu, sah-sah saja jika kita melakukan sebuah penelitian sastra bandingan dengan objek penelitian, objek materialnya berupa karya sastra terjemahan. Baik itu membandingkan antara karya asli dengan karya sastra terjemahannya, atau karya sastra terjemahan dibandingkan dengan karya sastra terjemahan yang
lain yang berbeda versi misalnya. Misalnya satu karya diterjemahkan oleh beberapa orang dengan hasil buku yang beberapa juga bisa dibandingkan dan lain-lain. Begitu. Apakah ada temuan-temuan di sana? Dan itu layak untuk diteliti. Baik, terima kasih banyak. Nanti akan kami cantumkan juga atau saya buatkan keterangan tentang contoh analisis karya sastra terjemahan dalam hal comparative literature. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.